Serius na deh. Serius na. Iya. Apa yang buat kita serius ini? Kita lagi apa namanya? Lagi mengutak-atik calon-calon pemain baru PSM. Banyak kah pemain baru? Rumornya nih lagi banyak ini. Masa? Jadi sebelumnya itu kemarin ada Diego Michel kan dirumorkan ke PSM. Ini ada lagi pemain Belanda. Jadi. Diego Michel kan pemain Belanda juga, tapi naturalisasi nih. Ini Belanda asli. Wih. Kayak Jampluin. Siapa namanya? Iya. Anco. Namanya Anco. Iancu. Anco Jensen. Oh. Sini Anco kan dipanggil kayaknya Anso kah atau siapa? Pokoknya itu. Itu ada bilang bukan di belakang daya. Kayaknya bukan tahu. Bukan Belanda tahu dia. asli ini. Dia ini dirumorkan menjadi salah satu apa namanya rekrutan terkuat lah, maksudnya karena dia posisinya striker. Soalnya striker kan PSM sekarang tinggal satu pemain asingnya tak? Iya. Bisa Jampluin. Biasanya dari tahun ke tahun PSM itu selalu pakai striker asing. Iya. Ini Anso Jensen menjadi apa calonnya yang terkuat lah ininya kan, peluangnya. Selain itu pernah juga main sama Plum waktu di Belanda. Di Liga Utama Belanda ini main di Roda JC. Iya. Pergi 1,5 musim sama-sama Plum. Jadi coba yang kan nanti misalnya kalau jadi tak Plum di lini tengah sebagai playmaker, ini strikernya. Nggak terlalu nggak tua aja tahu umurnya baru 32 tahun. Sama umur aja itu kau. Iya. Si bisa lah toh. Iya. Itu mungkin rumor terkait terkait pemain-pemain baru, dan masih banyak lagi untuk hari ini. Untuk besok toh, edisi besok. Iya. Nah, itu mah dulu toh. Iya, supaya penasaran gitu Supaya penasaran, nanti pilih aja lainnya. Iya, toh. Terus berita PSM lainnya juga masih dari ada pemain muda jebolan Garuda Select kemarin pulang dari Inggris, anak muda dari Enreka ini. Iya. Maspul Facebook. Pasien Rempulu. Iya. Ternyata tadi itu reporter kita di lapangan dari Enreka langsung ini Tahu. ketemu sama mantan pelatih SSB-nya. Jadi sebelum Rapli nih top di Akademi PSM, menjadi top skor EPA itu semacam Liga 1 Junior di Indonesia. Pernah top skor di 2019 dan terpilih di Garuda Select. Dulunya ternyata main di lapangan depan rumahnya Ji. Ada jeniatnya mau jadi pemain kayak sekarang. Iya, dan sangka tahu diri itu. Cuma didapat sama itu ada pelatih SSB-nya. Akhirnya dilatih ikut turnamen antar kampung. Tahu di mana itu turnamennya? Di Toraja. Jauhnya itu di Toraja. Dia mewakili kampungnya, ketemu sama tim tuan rumah di Toraja waktu itu, dan tim tuan rumah waktu itu dia pakai pemain-pemain PSM U16 pemain akademi, bawa sama coach Erik. Coach Erik itu pelatih akademi PSM sekarang. Akhirnya tanding lawan timnya Rapli, lihat di situ
bagus ini pemain. Jadi dia kita Yang rentanya. Jadi enggak yang begini-beginian ini enggak disangka-sangka tuh. Betul tahu. Siapa tahu tiba-tiba main di mana tuh kan di lorong-lorong, nggak lihat kok Samsudin Batola. Terus direkrut bisa jadi, bisa tahu. jadi. Ya, gitu. Terus persiapan timnas untuk kualifikasi Piala Dunia. Sekarang tim sudah berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Sore tadi waktu di sana datang Mio Pasnawi. Nyusul itu dari Korea Selatan. Ya sudah tiba dan kemarin sempat diberitakan bahwa cedera. Tapi ya insya Allah kita doakan Asnawi semoga cederanya mulai pulih dan bisa tampil nanti. Membawa nama negara toh. Betul. Oke, Tribuners itu mau dulu. Ya deh. Yang lain kampus, yang jadi. Iya, besok bisa gitu. Berita kampus. Iya ada. Saya berita kampus apa? Ini soal apa tadi tuh? Dari Unhas tadi ada perekrutan pegawai non PNS tidak tetap. Banyak sekali istilahnya sekarang. Kenapa bisa gitu? Ada CPNS, ada PPK, ada lagi pegawai non PNS tetap, ada juga pegawai non PNS tidak tetap. Nah, itu tadi di Unhas artinya itu untuk internal Unhas tuh ada tadi sudah seleksi, sudah SKD 200-an peserta itu hanya memperebutkan 25 kuota. Sedikit aja. Untuk 10 formasi jadi ya begitulah sekarang kan. Tapi bagusnya sekarang banyak nih selain CPNS ada itu tadi pegawai non PNS tidak tetap itu untuk berita Unhas. Yang lainnya macam ini. Ya ada juga tahu tadi nih Bosowa School. Tahu. Dan Sekolah Alam Bosowa akan menggelar lomba foto dan lomba TikTok. Iya, keren nih itu. Eranya TikTok sekarang tuh. Bosowa School dalam waktu dekat akan menggelar kegiatan itu untuk menyesuaikan dengan zamannya tuh. Anak-anak sekolah sekarang sukanya TikTok tapi yang lebih positif. Betul. Bukan ke arah yang negatif. Oke, Tribuners. Dah. Kita lagi apa ya? Yuk. Lagi Ya, oke. Jadi dari daerah Tribuners ini kita dari Kesulbar dulu lah. Iya. Masa dekat-dekatnya di Toraja selesaikan. Ini ada kabar duka di atas kabar duka begitu cerita bahasanya mungkin tempat kita anggap lah. Karena ini tadi ada polisi di sana meninggal kecelakaan. Kecelakaannya dia jatuh dari air terjun. Tapi dia kecelakaan saat tugas mencari korban tenggelam. Yang kemarin itu yang saya bilang, yang bocah itu yang tenggelam di depan rumahnya. Iya. Nah, kan masih dicari tadi. Sampai sudah dia tenggelam Rabu, Kamis, Selasa. Sudah 2 hari belum ditemukan. Nah, di pencarian hari ketiga tadi ternyata memakan korban. Itu anggota polisi dia jatuh di air terjun di situ di sungai Mambi. Di Kecamatan Mambi Mamasa. Jadi ceritanya dia bertiga, polisi 2 sama tentara 1. Dia satu tim ini untuk mencari si bocah tenggelam ini. Nah, dia naik perahu di sungai itu menyusuri sungai ceritanya. Warga sempat peringatkan jangan ke arah sana katanya karena ada air terjun di sana dan cukup deras alirannya. Nah, 1 orang polisi ini dia berhenti, dia tidak mau ikut karena mendengar peringatan warga. Yang 2 ini, yang almarhum ini namanya itu mana tadi? Namanya Bribda Imam. Bukan Imam Wahyudi. Mana tadi namanya? Bribtu Imam Saputra. Dia polisi dari Parepare ini asalnya.
sama yang satu orang tentara itu dia tetap lanjutkan pencarian. Nah, dia tidak sadar masuk ke arus air terjun itu dan jatuh. Untungnya si tentara ini sempat melompat dan berpegangan di batu, jadi dia tidak ikut jatuh ke air terjun itu. Si Bribtu almarhum Bribtu Imam ini tidak bisa, sempat dia jatuh dan perkirakan dia terbentur di batu di bawah sampai meninggal. Dan tidak ada tim pencari lain yang ada di sekitar situ waktu kejadian. Tidak sempat kodong ditolong. Meninggal. Jadi kalau dia meninggal dalam tugas lah, meninggal syahid lah ceritanya. Dia sudah tenggelam, mencari orang tenggelam, jadi ya insyaallah bagus. Kita doakan saja semoga dapat tempat yang terbaik, dan kita doakan juga semoga ini bocah segera ditemukan bro. Iya deh. Sudah 2 orang tuh. Kemudian dari di Bone Nah, ini di Bone ada yang viral tadi di Bone itu, jenazah mau dibawa ke pemakaman pakai traktor. Jadi kan biasa hand traktor itu, di kampung itu hand traktor itu dimodifikasi, dikasih bak di belakang. Iya. Nah, kemudian dikasih tempat duduk jadi bisa kayak mobil begitu. Betul. Jenazah dipakai angkut itu. Nah, itu yang jadi naik di media sosial viral karena banyak yang netizen bilang kenapa mana ambulansnya, saya kira ada ambulans katanya. Nah, kenapa pakai begitu? Memang menurut pemerintah desa memang ada ambulans desa, tapi peruntukannya bukan untuk jenazah. Untuk orang sakit kan tidak boleh, memang itu ada ambulans yang tidak boleh untuk jenazah, ada yang peruntukannya tidak ada, makanya warga pakai itu traktor yang sudah dimodifikasi. Tapi menurut kepala desa hal biasa sih sebenarnya di desa itu, karena rata-rata warga yang punya traktor, hand traktor itu dimodifikasi begitu, kan biasa mereka angkut hasil pertaniannya, gabah dan sebagainya. Sempat viral itu di media sosial, kenapa katanya tidak ambulans. Tapi ini diluruskan ke netizen, tidak seperti itu sebenarnya. Warga ini tidak ada di protes bilang kenapa tidak ambulans. Memang sudah biasa seperti itu di sana. Untung ada aja begitu. Iya. Itu kearifan lokal. Kemudian di Wajo, ini kan Wajo mau pilkades serentak. Pemilihan kepala desa serentak itu ada ratusan desa yang mau pilkades di sana, itu tanggal 25. 5 hari lagi. Belum pilkades sudah mulai panas. Itu KPU-nya ceritanya. Kalau pilkada kan KPU-nya, dia pilkadesnya diteror di rumahnya. Dipari mobilnya batu. Kaliwan atau warga ya deh. Panitianya ini belum itu pilkades, bagaimana kalau pilkades? Padahal beberapa hari lalu ini para calon ini sudah tanda tangan deklarasi damai sebelum pilkades. Beda. Kenapa belum apa-apa? Panas gitu. Polisi harus turun tangan ini kayaknya. Sisanya biasa 10-11. 10, 11, 11, 12. Ada juga itu halaman 4 jam dirinya. Banyak yang tanya ke Pak Polisi. Tak fans tak. Ada yang demo Pak Polisi, hadirkan Pak Polisi. Udah, tunggu tenang, sabar. Ya, ini ada Tribuners. Jadi apa yang mau disampaikan tahu itu? Ini baca-baca beritanya Ardino. Lagi. Disebutkan lagi sama BCL. Di dede. Tapi bukan itu. Beritanya untuk Tribun Timur besok. Mau jadi coba dijodohkan sama BCL? Jangan deh. Nanti sebentar. Tidur lagi. Baik kalau di teras Ji. Kalau di itu tuh kamu pagi. Dede. Nah, jadi besok di halaman 5 Tribun Komunitas ini terkait aktivitas PLT Kepala Dinas Pendidikan Ibu Nirma Palembak. Ini tadi dia marah-marah di sejumlah sekolah di Makassar. Mati Mako. Nah ini katanya dari hasil kunjungannya di sekolah itu, dia banyak dapati sekolah yang tidak terurus. Nah ini kan sudah setahun ini
eh, sekolah SD sama SMP itu belajar daring. Nah, jadi tidak ada aktivitas di sekolah. Betul. Nah, tapi maunya nih mah kan ini bisa jadi apa, diadakan sistem shift. Nah, begitu ganti-gantian tuh, jadi tidak ada kerumunan di sekolah. Iya. Tapi gurunya yang masuk bukan siswanya. Nah, tapi itu katanya tidak diadakan. Jadi ini sekolah banyak yang kayak misal kayak Setang-setangah. iya, bunganya layu Ih, banyak Dede. yang rata-rata dan banyak sampahnya. Kan dia ada rumah yang begitu. Iya. Katanya tidak seiring dengan visinya, visi misinya wali kota. Ya tahu, apakah Ibu Kades? Biasa. Luar biasa. Bisa kebayangkan mukanya Ibu Kades bagaimana marahnya. Tapi ini waktu tadi dibuat di beritanya itu, Iya. tiba-tiba ada orang kasih kaget juga di ruangan sini. Iya. Ada yang bilang, ih kayak goyang ini gedung. Kita rasa juga tadi. Ah, Kita rasa. saya rasa langsung saya ingat, ih kayaknya Israel yang target bahaya ini kalau Israel. Kan Malaysia sudah ditarget nih. Ini bahaya nih. Bisa ini Pak Presiden Malaysia ini. Serentangan tong kita ya. Bagaimana Bu Kades? Terus untuk berita Tribun Makassar bisa di halaman 6 itu ada berita terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Karwisi. Iya. Itu ada 19 orang ini korbannya. Kedong. Iya. Tidak ada korban jiwa tapi kerugiannya itu ditaksir banyak. Jadi, Ini ada salah satu korban namanya Ibu Berta. Dia tidak sempat diambil emasnya. ini kodong. Cincin emasnya yang beratnya itu sekitar 10 gram. Ada juga sertifikat tanahnya sama kayak ijazahnya lainnya. Itu semua hangus gitu, tidak sempat karena tiba-tiba ini api tiba-tiba muncul dari jendela rumahnya. Wih, Yang terbakar ini kan di samping iya. rumahnya, rumahnya tetangganya. Nah ini tiba-tiba masuk api di rumahnya, jadi terpaksa ambil langkah serius. Ini tahu. Dia bilang ini mami bagianku yang bisa saya pakai. Kodong. Tidak sempat diambil, sambil dia bawa anaknya. Iya. Terus miris ini karena dari 19 itu ada 6 orang balita. Ini kodong. Iya. Nah ini tadi korban sama ketua RT di situ Pak Sainal. Dia minta kerelaannya nih masyarakat atau simpatinya untuk membawa bantuan karena sampai sekarang katanya belum ada bantuan di sana. Iya, posko ada tadi PMI, cuman tapi enggak cukup yang dia. Biasanya kan ada kalau Ini ketua hati nih ya, dulu calik dulu. tapi enggak ada calik itu. Yang masuk kayak lolos kan. Iya. Seandainya ini. Iya. Iya. Seandainya ini masa-masa nuki. Iya. Pilkada pencalekan ai. Pergantian kita. Biar satu di rumah terbakar, 50 yang datang. Ini ada 2 yang rata dengan tanah. 2 itu sepotong nih. Jadi enggak, itu masih bisa jadi selamatkan itu yang sepotong. Jadi 4 rumah yang terbakar. Jadi ngerinya nih. Iya. Terus berita lainnya itu ini ada warga di Kelurahan Sudiang. Itu korban dia digusur sama orang yang tidak dikenal. Mau kita tekannya. Busur apa nak pakai? Busur apa nak pakai? Baju apa nak pakai pelakunya? Macam begitu benar. Sama angkat lagi. Iya deh.
Tribuners. Yes. Cepat-cepat Miki Tribuners. Iya dia. Sini Miki Tribuners. Besok halaman Super Bowl. Langsung kita buka Tribuners. Super Bowl. Iya. Ini hasil pertandingan Liga Inggris tadi subuh ini Tribuners. Jadi kita sajikan ulasan lengkapnya bagaimana Liverpool bisa menang 3-0 di kandangnya Burnley dan dia naik ke urutan keempat klasemen. Sementara sama poinnya dengan Leicester City. Leicester City tergusur ke peringkat kelima, kalah head to head. Jadi Liga Inggris ini Tribuners tinggal satu pertandingan dan itu sangat menentukan siapa yang akan lolos ke Liga Champions musim 2021-2022. Batunya domba-domba itu Dua tiket kan sudah pasti punyanya Manchester City sama yang juara kompetisi sama Manchester United runner up. Dua tiket lainnya ini, jadi urutan ketiga ini ada Chelsea, urutan keempat ada Liverpool, urutan kelima ada Leicester. Ini dengan ini 4 dengan 5 ini poinnya sama 6-6. Dengan yang ketiga ini beda 1 poin di sini jaraknya. Begini jaraknya tuh. Ini tidak berjarak ini. Jadi ketat ini sampai pertandingan terakhir. Begitu Tongi juga Liga Italia begini juga. Urutan 3, bukan lagi urutan 3-4, ini juga yang sini juara Inter Milan pasti nih. Ini juara runner up-nya belum pasti, ini belum pasti. Ini menggus ini Juventus di urutan kelima ini mau berharap bisa melewati yang nomor 2, 3, 4. Kayak ton diatur gede. Nggak bisa juga diatur, makanya pertandingan sampai akhir musim. Itulah kompetisi yang menarik. Iya, bikin Tidak domba-domba. pernah ketahuan nih jelas itu. Biasanya kan kalau sebelum akhir kompetisi sudah ditahu ini. Betul. Ini udah. Deh. Tak bisa satu poin. Bahkan lagi agresif atau head to head yang menentukan kan. Lengkap rasanya di halaman 9 edisi Jumat 21 Mei. Di apalagi Super Bowl. Oh, Super Bowl itu virtual Tahu. ini virtual ini agak belum besok ini bagaimana ini Pak Rizal besok virtual ini karena jam Tabrakan ya. iya jam 2 ada pengundian Liga ada juga final tilawah kayaknya nih besok kita istirahat dulu ini Pak Rizal di iya begitu tapi ya kita coba jam 2 karena kan pakai Zoom ini Iya. yang satunya live lokasi begitu Tribuners Malamnya jam tidak ada 2 jadi. live report iya kan paling nanti disetting alat-alat kan cuma pasti agak susah juga ini tapi oke deh karena demi lancarnya lomba tilawah ada 10 finalis yang besok tampil nih Gauca. Suaranya merdu-merdu. Menyanyinya bagus sekali. Sama ada liga undian tiap jam 5 ya enggak salah itu Tribuners. Oke deh. Dan Kakak Edi. Tatapannya orang yang mau nikah. Kenapa tahu kakak Edi? Mantap pengucapan. Semangat. Mau semakan Sehat. Ya dipaksa-paksa kalau makan-makan daging kalau orang mau nikah. buah aja sekolah makan. Apel. Jeruk Lalalalalalala. sama susu apa gitu. Tiga ya. Jadi besok ada berita di halaman 1 itu Pak Uca. Begini kabar baik untuk warga di Makassar. Nanti itu Makassar akan jadi satu dari 8 kota di luar Jakarta yang tempat pengoperasian pertama jaringan 5G. 5G di Indonesia. Telkomsel bakal
hadirkan layanan 5G-nya yang pertama di Indonesia itu di Mana di Sudiang? 8 kota. Mm-mm. Salah satunya Makassar. Peluncuran kan di Jakarta. Habis itu ya layanannya hadir di 8 kota. Termasuk Sudiang. Masih di Tawa Makassar. Sedang itu Makassar. Oh, Makassar Mika masuk. Jadi nanti tuh kecepatan internet itu bisa sampai 20 GB per second. Cepat jadi. Kencang kayak roket. Iya. Kalau di apa namanya di 4G itu kan 1 GB per second. Itu kalau 1 GB per second itu dengan 20 GB itu ibaratnya antara pesawat dengan roket. Itu kecepatannya. Hebat dia. Jadi tidak tidak terputar-putar menu ah. Namanya nonton YouTube. Kencang. Jernih namanya tadi. 5G. Jadi selain itu apa lagi kakak di? Itu berita second HR. Berita HR-nya itu besok itu adalah tadi itu rapat soal pembahasan rencana kerja SKPD di Sulsel itu tahun 2022. Nah, semua itu kepala SKPD disuruh sampaikan rencana kerjanya di depan PLT Gubernur. Salah satunya yang mau presentasi itu Kepala Dinas PUTR Prof. Rudi Jamaluddin, mantan PLT Wali Kota Makassar. Nah, di ujung pemaparannya dia diinterupsi oleh PLT Gubernur. Kenapa? PLT Gubernur interupsi, dia bertanya soal bagaimana kelanjutan pembangunan Masjid 99 Kubah. Ini kan suasananya masih suasana Lebaran toh. Iya. Seharusnya kan Ramadan kemarin dipakai ini tuh masjid. Betul. Apa namanya? Masjid 99 Kubah sesuai janjinya bernonaktif sebelum ditangkap KPK. Tapi tidak jadi, padahal warga kan sudah banyak yang ke situ. Dia sudah rindu yang pakai Iya tahu Pak. itu masjid. Nah, interupsi tadi PLT Gubernur, kapan ini selesai? Janjinya tahun depan 2022 bisa dipakai. Bagaimana tapi masih kurang anggarannya? Kalau masih kurang ditambahin. Iya tahu Pak. Ada janji untuk supaya bisa dipakai tahun depan. Iya. Kita tunggu tahun depan itu kita sudah bisa salat Jumat, salat Tarawih, salat Fardu di masjid itu. Dua masjid di Pantai Losari itu. Iya. Masjid Terapung sama 99 Kubah. Iya, kan nanti rusak lagi. Makassar kan kota 1000 kubah. Iya. Sudah berubah sekarang. 1000 kubah julukannya dulu. 1000 kubah. Jadi harus banyak masjid. Jadi Makassar itu gampang sekali kita dapat masjid. Iya. Di sini kan apa Serambi Madinah di sini. Serambi Madinah. Kalau di Aceh Serambi Mekah, di sini Serambi Madinah. Luar biasanya Makassar di. Iya. Apalagi kakak di? Ada lagi? Itu masih yang berita second HL yang lain itu adalah soal Palestina. Iya. Masih soal Palestina. Oke. Selengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi Jumat besok. Oke deh kakak di. Iya. Dah. Dadah.